Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1471 Guru Sejati. Sebuah pedang ditembakkan dari kedalamannya, membawa serta aura senjata kelas tertinggi. Pada saat itu, Ken hanya merasakan penghinaan. Dion sebenarnya telah mengeluarkan pedang untuk menghadapi mereka semua. Dion memandang ke arah 5 kapten dengan tenang. Masing-masing dari mereka telah melepaskan domain semuanya, menyebabkan bentrokan atmosfer. Di satu sisi, ada sinar kristal indah dan cahaya suci, jatuh dari langit dalam bentuk pedang. Di sisi lain, ada kegelapan yang menakutkan. Meskipun baju besi berlian biru milik Dion bersinar, itu mendung karena amukannya. Api hitam muncul dari tubuhnya, melonjak ke tubuhnya. Dion melesat ke depan, matanya dipenuhi niat bertarung. Dia tahu dia harus mengakhiri ini secepat mungkin. Tidak ada yang tahu berapa lama boneka-boneka itu bisa menahan kekuatan bintang, dan, kemungkinan besar, ketiga dewa sejati naga dan kilin dengan cepat mendekat. Saat Dion menyeberang ke gabungan 5 domain semu lawannya, dia memahami betapa kuatnya sebuah domain. Sepertinya setiap inci ruang membawa kehendak penggunanya. Jika bukan karena kehadiran Dion yang sombong, memasuki domain seperti itu tanpa mengaktifkan salah satu domainnya hanya akan menghasilkan satu hasil, kematian. Jika aku tidak membunuhmu di tempatmu berdiri, ketahuilah bahwa namaku bukan lagi Diasoken. Raungan dahsyat keluar dari bibir Ken. Saat itu juga, tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Semua orang tahu persis seperti apa bentuk ini. Sebagai setengah seprite, kemampuan klan bintang dan 5 pedang terbatas, mereka tidak bisa menandingi rekan-rekan seprite penuh mereka secara sempurna. Namun, setiap setengah seprite memiliki bentuk pertarungan yang dapat mereka aktifkan. Jika hanya untuk beberapa saat, mereka akan melampaui keterbatasan mereka. Menyatu sempurna dengan apa artinya menjadi seprite sejati. Bahkan ketika ribuan setengah seprite terbaring tak berdaya di punggungnya, Diasoken tidak akan pernah membiarkan penghinaan ini bertahan. Bahkan jika dia melemah selama beberapa bulan mendatang, dia harus berusaha sekuat tenaga. 4 kapten yang tersisa meraung serentak. Salah satu klan Okatana mengeluarkan pisau dengan gagang melingkar, pedangnya melayang di pergelangan tangannya. Salah satu klan Katana mengeluarkan katana yang berkilauan dari batu giok, panjangnya hampir 5 kaki. Salah satu klan Odachi mengeluarkan pedang pendek melengkung yang panjangnya hanya 2 kaki. Salah satu klan Nagamaki mengeluarkan pedang dengan gagang yang sangat panjang. Sepertinya gagangnya sendiri sama panjangnya dengan bilahnya. Dan akhirnya, 2 pedang melayang Diasoken bergeser ke tangannya. Bahkan di bawah kehendak Tuan Senjata Dion, mereka terjebak oleh Tuan mereka yang sebenarnya. Pedang Dion mengalir seperti sinar matahari. Pada saat itu, setiap gerakan kelima kapten menjadi sangat jelas baginya. Bukan hanya pilihan yang akan mereka buat, tapi lintasan dan kelemahan teknik mereka. Pemahamannya tentang pedang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga bahkan teknik 5 keluarga pedang pun langsung dipahami olehnya. Sangat sulit untuk meningkatkan pemahaman tentang senjata. Namun, sebagai seprite pedang, ini jelas bukan masalah yang dihadapi para kapten ini. Masing-masing dari mereka memiliki kehendak pedang Dao setengah langkah. Tapi, ketika proyeksi mereka muncul di udara, mereka langsung dikerdilkan oleh proyeksi Dion. Bahkan milik Diasoken, yang panjangnya 10 meter, ukurannya hampir 10% dari milik Dion. Pada saat ini, Diasoken tiba-tiba menyadari betapa Dion menahan diri di siang hari saat matahari hitam. Saat itu, dia tidak menggunakan apapun kecuali tinjunya, padahal kenyataannya, dia beberapa kali lebih kuat dengan senjata di tangannya. Sinar penusuk, lapisan pertama. Dion jatuh ke dalam kondisi tanpa pamrih. Dia tidak lagi membiarkan emosi menguasai dirinya. Dia membutuhkan kemenangan yang cepat dan tegas secepat mungkin. Piercing Rise adalah teknik tingkat umum puncak yang dibagi menjadi 9 lapisan, sesuatu yang jarang terjadi pada teknik tingkat rendah seperti itu. Intisari dari teknik ini tersembunyi di dalam namanya. Seseorang yang mencapai lapisan terluarnya akan memiliki pedang ki yang mirip dengan sinar matahari, tanpa hambatan dan tidak terkekang. Menguasai dunia dengan kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, untuk teknik lemah seperti itu memiliki deskripsi yang begitu megah, bisa dibayangkan jenis kekurangan yang dimilikinya. Meskipun kata-kata itu terdengar megah di permukaan, bukankah mudah untuk menghalangi sinar matahari? Bahkan anak kecil pun bisa membuat bayangannya sendiri. Bukankah ini berarti anak kecil pun bisa menghalangi sinar matahari? Inilah kelemahan teknik ini. Ia mempunyai cita-cita besar, namun jalannya cacat. Cahaya itu fleksibel, tapi terlalu fleksibel. Jika seseorang menginginkan teknik dengan fluiditas seperti itu, namun juga memiliki kekuatan tersembunyi di dalamnya, akan lebih baik untuk memodelkannya setelah air daripada hanya sinar matahari. Awalnya Dion juga ingin mengabaikan teknik ini.
Dia berencana membawanya ke alam satu dengan diri seperti yang diminta tuannya sebelum langsung mengabaikannya seperti yang dia lakukan pada banyak orang lainnya. Lagi pula, tidak semua teknik One with Self bisa sekuat Vanishing Fist. Namun, selama pemahamannya, Dion menemukan sesuatu yang indah. Sinar matahari bisa saja terhalang, tapi bagi setiap yin ada yang. Bersamaan dengan sinar matahari, muncullah bayangan yang selalu ada. Ketika bayang-bayang menghilang, yang tersisa hanyalah matahari yang selalu terbit. Yin dan yang, terang dan gelap, matahari dan bayangan. Inilah yang hilang dari teknik ini. Jika Vanishing Fist dapat dianggap setara dengan teknik tingkat surga yang pernah dibawa ke alam satu dengan diri, Piercing Rise tidak sedikit pun lebih rendah. Jika bukan karena fakta bahwa Dion tidak memahami kehendak terang dan gelap, ia tidak akan kalah bahkan dari teknik tingkat dewa. Namun, meskipun Dion tidak memahami terang dan gelap, yang dia miliki adalah api uniknya. Di tangan Dion, pedangnya menjadi seperti dua sisi dunia. Kadang-kadang ringan dan lapang, mencerminkan kepolosan murni, dan di lain waktu cepat dan ganas, mencerminkan kejahatan licik yang tersembunyi di baliknya. Hanya dapat dikatakan bahwa jika Dion secara sempurna menyatukan api uniknya dengan teknik ini, itu akan mencapai tingkat yang bahkan mengerdilkan tingkat dewa. Keindahan permainan pedangnya benar-benar mengerdilkan para kapten yang tersisa. Anggota guild yang secara paksa terjepit ke tanah hanya bisa mengangkat kepala mereka dengan kagum. Sebagai seperti pedang, yang paling mereka hormati adalah pedang. Melihat manusia menari dengan senjatanya sedemikian rupa, itu membuat mereka merasa rendah diri. Pedang Dion berubah menjadi kacau, ujung hitamnya membawa kematian yang menakutkan. Dia mengayun ke bawah dengan paksa, membuat Kapten Okatana kehilangan keseimbangan. Permainan pedangnya berubah sekali lagi, dia mengaktifkan lapisan ketiga Piercing Rise, pedangnya menjadi cahaya yang menyilaukan dan murni. 3 sinar pedang Ki yang menusuk melesat ke depan, menusuk kedua bahu kapten dan akhirnya menembus ke tulang punggungnya. Tubuh Dion berputar, dengan salah satu kapten tidak berdaya, dia menyerang seperti hujan yang mengalir sekali lagi. 2 jatuh, 3. Raungan keluar dari bibir Dion, ki spasial yang tajam dan api hitam menyatu dengan ujung pedangnya. Serangannya menjadi lebih ampuh, lebih bertenaga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1472-9. Saat ini, hanya Diasoken dan Kapten Katana yang tersisa. Serangan Kapten Katana terukur dan relatif lambat. Dengan panjang pedangnya, gaya menyerangnya terfokus untuk membuat setiap tindakannya berarti. Gaya Diasoken adalah perpaduan. Pedang panjangnya disengaja dan lurus ke depan, tapi pedang pendeknya licik dan licik. Sepertinya kesalahan sesaat dari Dion bisa mengakhiri hidupnya. Jelas sekali bahwa keduanya adalah yang paling kuat yang tersisa. Hanya Kapten ke-27 dan ke-31 yang begitu kuat bahkan dengan setengah kekuatan mereka. Bagaimana dengan mereka yang berperingkat di atas mereka? Sinar penusuk, lapisan ke-9. Pedang Dion menjadi 9 sinar cahaya yang bersinar. Namun, mereka yang memiliki penglihatan tajam dapat melihat bayangan di bawahnya. Di bawah kendalinya, kekuatan sinar penusuk menjadi lebih dari 2 kali lipat dan 9 sinar menjadi 9 sinar dan 9 bayangan. 18 serangan kesempurnaan. Mendorong Kapten Katana dan Diaso mundur. Punggungnya berdiri tegak seperti lembing, kebanggaan di alisnya menembus bahkan dalam keadaan tanpa emosi tanpa pamrih. Dia adalah Dion Sacharo, seorang pria yang akan melangkah maju apapun rintangan yang dia hadapi. Dia mungkin tidak ingin menghadapi kenyataan dari api kekacauannya sebelumnya, tapi sekarang dia melakukannya, semua demi memenuhi janji yang dia buat sejak lama, janji yang telah dia lupakan. Dia menolak mengecewakan kedua gadis lugu itu lagi, dia menolak. Pedang ilusi Dion bersiul di udara, menemukan celah di pertahanan lawannya berkali-kali. Mereka bertiga melesat ke udara, bentrokan pertempuran mereka bergema di lembah yang gelap. Yang disebut zona bahaya bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan taringnya. Setiap kali ia mencoba melakukannya, formasinya akan hancur menjadi debu di bawah kekuatan pertempuran. Tampaknya seiring berjalannya waktu, Dion semakin ganas, begitu pula Kapten Diaso. Dia tenggelam semakin jauh ke dalam keadaan tanpa pamrihnya. Pada saat-saat ini, dia benar-benar menunjukkan apa artinya menjadi seorang jenius. Untuk seperti setengah pedang, bentuk pertarungan mereka dikenal sebagai harmoni Dewa Pedang. Ken tahu betul bahwa mengaktifkan bentuk pertempuran ini akan membuatnya koma selama beberapa bulan, atau bahkan bertahun-tahun, setelah pertempuran ini. Tapi, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk berbaring begitu saja. Anehnya, bukannya melemah setiap detiknya, dia malah bertambah kuat. Rambut hitamnya yang mengembang menjadi filamen emas tipis, melesat langsung ke udara seolah-olah ingin menghubungkan tubuhnya dengan surga itu sendiri. Permainan pedangnya semakin cepat dan halus, kemarahan di matanya memudar, menghilang ke latar belakang, dan hancur menjadi kehampaan. Serangannya semakin kuat dan menusuk. Akhirnya, perubahan itu tidak bisa lagi ditangani oleh Kapten Katana.
Apa yang disebut pertarungan 2 lawan 1 menjadi 1 lawan 1 saat dia menjadi terlalu lemah untuk menangani gema benturan pukulan Dion dan Ken. 18 hembusan udara terkonsentrasi meledak keluar, mengirim Kapten Katana terbang ke muka lembah. Kehidupan dan kematiannya sama sekali tidak diketahui. Sungguh memalukan bahwa dunia persilatan tidak bisa menjadi saksi dari pertempuran ini benar-benar pertempuran yang berlangsung selama berabad-abad. Rasanya setiap kali seseorang meningkatkan kehebatannya, yang lain akan mengikutinya. Penindasan terhadap Kapten Diaso perlahan-lahan dihancurkan. Saat dia menjadi pedang yang semakin tangguh, kecakapan bertarungnya semakin meningkat. 50% menjadi 60, dan 60% menjadi 70. Akhirnya, lebih dari 95% kehebatannya dikembalikan kepadanya. Dia adalah pedang yang tak terkalahkan. Pria yang akan selalu berdiri tegak. Kehendak master senjata omong kosong apa? Anda yakin bahwa Anda bisa memperlakukan pedang sama seperti senjata apapun? Itu adalah raja, penguasa segala senjata. Beraninya kamu mencoba menguasainya seperti sepotong logam menyedihkan lainnya? Cahaya keemasan yang melekat pada tubuh Ken semakin cemerlang. Matanya bersinar seperti bintang. Tiba-tiba, serangan yang dia kirimkan ke Dion menghilang ke dalam lingkaran sihir yang muncul begitu cepat bahkan indera ketuhanan Dion hampir tidak menangkap fluktuasi energi yang menciptakannya. Bilahnya memanjang, menyebabkan Dion salah menilai serangannya. Ujungnya mengenai kain kemejanya, merobeknya dan meninggalkan bekas darah tipis. Kehebatan Diaso Ken semakin bertambah. Sebelumnya, dia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk melawan penindasan Dion, jadi dia tidak bisa menggunakan seluruh keterampilannya. Tapi, sekarang harmoni Dewa Pedangnya telah meningkat secara drastis, bebannya telah terangkat dari pundaknya. Dia sekarang bisa menunjukkan kepada dunia mengapa dia mendapatkan gelar pendekar pedang ajaib. Lingkaran sihir adalah karya seni yang indah. Mereka muncul dan menghilang di sekitar Diaso, bersinar dengan segala macam warna yang indah. Ada yang berukuran besar dan ada pula yang kecil, namun masing-masing memiliki kemampuan yang sederhana namun dahsyat. Tidak seperti susunan yang terlihat terbuat dari roda mesin yang dibuat dengan ahli, lingkaran sihir diukir dengan sesuatu yang tampak seperti bahasa kuno. Bergerak dengan kekuatan hidup yang dahsyat yang tidak dapat ditandingi oleh susunan kekuatan hidup. Hal ini membuat fleksibilitas mereka mencapai batas terluar dari apa yang mungkin dilakukan. Terkadang pedang Ken memanjang tanpa bisa dijelaskan. Kadang-kadang akan memendek, menyebabkan pukulan dan blok Dion yang tepat waktu meleset. Di lain waktu, mereka akan menghilang ke dalam lingkaran sihir pada satu sudut, tetapi muncul dengan sudut yang sama sekali berbeda. Dion tidak menerima pukulan dahsyat apapun, tetapi luka dan memar yang terus-menerus menumpuk di tubuhnya semakin besar jumlahnya. Permainan pedang Diaso Ken terlalu halus dan terlalu pintar. Dia tampaknya mengambil aspek dari pedang kehendak senjata sejati yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh Ki. Dan menggunakan lingkaran sihirnya untuk menutupi kekurangan itu, langit seakan merespon tampilan keindahannya. Langit kelabu di atas beresonansi dengan warna keemasan yang menutupi aksen kemarahan Dion yang diberikan kepada mereka. Aku adalah pendekar pedang ajaib, Diaso Ken. Raungannya melesat ke langit, tubuhnya semakin cemerlang. Pada saat itu, dia tidak lagi terlihat seperti manusia, dia telah menjadi dewa humanoid, bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan. Lakukan seranganku, perputaran dunia, revolusi pertama. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1473 hilang. Dunia seolah tunduk pada serangan Diaso Ken. Lengannya disilangkan, pedang pendeknya memotong dengan genggaman backhand, sementara pedang panjangnya berlanjut ke depan dengan genggaman forehand. Seolah-olah dia sedang menciptakan sebuah salib, menghakimi dunia dari posisinya yang tinggi di atas. Dion dipukul mundur, serangan Ken mengoyak seluruh lembah. Perputaran dunia, revolusi kedua. Sebuah salib cahaya suci muncul di langit. Saat itulah wasiat kedua Ken muncul. Dao kehendak suci setengah langkah berwarna emas yang megah. Bagi seorang pemuda sekaliber, dia yang tidak hanya mendorong kehendak pedang yang selalu ilusif dengan alam niat ke-9. Tetapi juga hukum tertinggi dalam kehendak suci. Hal itu praktis tidak pernah terdengar. Orang jenius sekaliber Diaso Ken tidak seperti Dion. Tentu saja, mereka memiliki kemampuan untuk mempelajari banyak keinginan. Jika mereka berusaha, mungkin mereka bisa belajar sebanyak Dion meskipun level mereka lebih rendah. Namun, semua orang sepakat bahwa ini adalah tindakan bodoh. Begitu seseorang memasuki jalur Daos, yang menjadi paling penting adalah penyempurnaan dan penyesuaian jalur dan pemahaman Anda. Menjadi penting untuk fokus pada beberapa keinginan saja agar dapat dibawa ke tingkat tertinggi. Harus diingat bahwa satu-satunya alasan Dion memiliki begitu banyak Dao setengah langkah bukan karena dia adalah seorang jenius yang menentang surga dengan kemampuan pemahaman yang menentang surga. Dia benar-benar menukar kekuatan hidupnya dengan imbalan pemahaman yang dia peroleh. Jika bukan karena ini, bagaimana bisa begitu mudah mencapai alam yang satu dengan Dao?
Akan tiba saatnya di mana Dion juga mungkin harus mengurangi pilihannya dan fokus pada beberapa orang terpilih sehingga dia dapat mencapai puncak dunia mereka. Seperti yang dilakukan Diasoken, Dewa Sejati Sacharo, terima seranganku. Dion yang babak belur dan memar menyaksikan salib cahaya suci lainnya turun ke atasnya. Jika bukan karena situasinya, dia akan terpesona oleh keindahannya. Kemurnian kehendak suci benar-benar sesuatu yang sulit ditandingi. Tidak mengherankan mengapa ia berdiri bahkan di atas kehendak langit. Cahaya tersebut memurnikan upaya Dion untuk mengumpulkan kekuatan. Seolah-olah serangan itu mendapatkan domainnya sendiri, memanfaatkan domain pedang semu Dewa Sejati Diaso untuk menghujani Dion. Sebagai seorang surgawi, tanpa kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan dari lingkungannya, kekuatan Dion berkurang lebih dari setengahnya. Tiba-tiba, perannya terbalik. World Revolves adalah teknik tingkat dewa dengan 33 putaran. Sebenarnya, sampai dia mencapai alam Dao, Diasoken tidak punya urusan menggunakan teknik ini. Namun, ada dua alasan dia mampu melakukannya. Yang pertama adalah karena dia telah memasuki bentuk pertempuran harmoni Dewa Pedang. Yang kedua adalah karena dia adalah seprite pedang yang menggunakan teknik berbasis pedang. Karena rasnya dicintai oleh surga, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kelebihan tertentu? Tubuh Dion seluruhnya disembunyikan oleh salib suci. Dinding lembah hancur, menjadi cetakan hancur. Ribuan tahun dari sekarang, ketika kumpulan makhluk angkasa muda terbaru memasuki zona bahaya ini, mungkin mereka tidak lagi menyebut lembah angin menderu. Melainkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini benar-benar arti dari World Revolves. Bahkan serangan kedua dari 33 serangannya dapat mengubah lanskap secara mendasar. Diasoken menyaksikan serangannya turun, helaian rambut yang bergelombang, vertikal. Dan keemasan menenangkan dan kembali ke warna hitam biasanya. Wajahnya pucat, kehabisan darah. Rasanya seperti dia telah kehilangan setengah dari berat badannya. Dia berbalik untuk memeriksa persekutuan pedang surgawinya. Meskipun mereka telah ditekan, mereka seharusnya tidak terluka. Tapi, ekspresi hanya bisa berubah menjadi jelek pada akhirnya. Efek gema dari pertarungannya dan Dion terlalu dahsyat. Para anggota persekutuan pedang surgawi tidak berada dalam posisi untuk membela diri. Pada akhirnya, serangan lepas dari pertempuran tersebut telah menyebabkan lebih dari 70% dari mereka tidak berada dalam kondisi pertempuran. Faktanya, banyak dari mereka yang setengah mati. Bahkan jika Diasoken memimpin sisa-sisa mereka untuk mengklaim wilayah sekitar kota emas rendah, dia tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa dia sudah kehabisan tenaga. Sebentar lagi, dia akan kehilangan kesadaran. Terlalu banyak konsekuensi dalam menggunakan harmoni Dewa Pedang. Tiba-tiba telinga Kapten Diaso bergerak-gerak. Hiruk-pikuk serangannya begitu menggelegar hingga dia kehilangan pendengarannya seketika. Jadi, kenapa dia tiba-tiba mendengar derap langkah kaki yang lembut? Diasoken berbalik melihat Dion yang berdetak dan berlumuran darah. Darah membasahi tubuhnya, hanya bercampur dengan tanah dan batu yang berterbangan membentuk warna merah keruh yang menjijikkan. Dion konon memiliki 2 dari 3 konstitusi perlindungan terbesar yang pernah ada. Namun, dia tidak menggunakan satu kata pun dari mereka untuk melawan Kapten Diaso. Apakah karena dia bodoh? Tentu saja tidak. Dia perlu mengeluarkan Diasoken, dia mendesak untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengerahkan semua yang dia miliki untuk serangan terakhir. Pada saat itu, Dion tidak hanya mengaktifkan kulit berlian alam sutra perunggu. Dia juga mengaktifkan konstitusi cermin perak dengan kekuatan penuh dengan energi tipe tebal. Melihat kondisi Diasoken, Dion tidak berkata apa-apa. Dia hanya berbalik untuk pergi. Wajah Diasoken berubah menjadi marah. Namun energi yang terbuang saat membungkusnya membuatnya terasa seolah-olah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Dia terlalu lemah, jika dia benar-benar pingsan di zona bahaya ini, bahkan jika dia biasanya bisa mengabaikan apa yang termasuk bahaya tanpa mendapat hukuman, dia masih akan mati ratusan kali lipat. Rasionalitas mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi, tetapi harga diri dan kesombongannya menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa berbalik dan pergi begitu saja? Meskipun tidak ada yang mencatat apa yang terjadi, seluruh dunia akan tahu setelah hari ini bahwa Diasoken telah melepaskan harmoni Dewa Pedangnya dan masih kalah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1474 mati. Berkomunikasi dengan leluhur sebagai seprite untuk melepaskan bentuk pertempuran mereka adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi setiap seprite. Tidak ada keraguan bahwa setiap seprite tidak hanya di tingkat yang lebih rendah, tetapi bahkan tingkat yang lebih tinggi, telah merasakannya saat Diasoken berusaha sekuat tenaga. Jika dia harus pergi karena malu sekarang, dia akan dipermalukan. Kapten Diaso meraung ke langit, mengabaikan konsekuensinya, dia melepaskan bentuk pertarungannya sekali lagi. Tubuhnya berkedip-kedip, tetapi dia bisa merasakan jiwanya terkoyak dengan setiap langkah yang dia ambil menuju Dion. Ini bukanlah pertarungan yang dia mampu untuk kalah.
jika dia ingin mengejar saudaranya, jika dia ingin melindungi prestise persekutuan pedang surgawi. Dia harus menang. Dion berbalik untuk melihat apa yang tampak seperti pedang melesat mendekatinya dengan kecepatan yang menyilaukan. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Aku mengizinkanmu untuk hidup, namun kamu belum menerima tindakan baikku dan malah memutuskan untuk dengan bodohnya menyerangku. Tubuh Dion berubah menjadi permata yang cemerlang. Darah berkilauan di kulitnya yang tanpa cacat, menetes ke bawah seolah-olah tubuhnya tanpa gesekan. Serangan Diasoken ditolak. Tubuhnya terbang mundur, tapi dia mengangkat dirinya dan menyerang sekali lagi. Dia tidak bodoh, dia menyadari bahwa Dion mampu mencerminkan setidaknya 50% kekuatan serangannya. Setiap kali dia menyerang, dia menimbulkan lebih banyak kerusakan pada dirinya sendiri. Tapi, dia praktis kehilangan dirinya dalam pertempuran. Keinginannya untuk menang memicu segalanya. Tatapan arogan Dion seperti guilotin yang menjulang tinggi, terangkat tinggi di atas hatinya yang sombong dan bersiap untuk bersatu kapan saja. Dion menjadi seperti tembok yang tidak bisa ditembus, serangan pedangnya menjadi semakin cepat. Energinya seolah tak ada habisnya hingga menimbulkan keputusasaan pada lawannya. Bagaimana Diasoken bisa mengetahui bahwa cadangan energi Dion berkali-kali lipat dari cadangan energi surgawi di wilayahnya? Bahkan tanpa inti energi yang terus-menerus memasok dunia batinnya dengan kekuatan lebih besar. Mengatakan bahwa dia memiliki 5 kali Ki Diasoken adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Kapten Diaso mencoba memasuki kondisi pendekar sihir tanpa pamrih. Mencoba mencapai alam kesempurnaan dan keindahan yang dia miliki sebelumnya. Tapi, dia merasa hal itu sangat mustahil. Pada saat itu, sesuatu yang sangat mengejutkan sedang terjadi. Setiap kali Ken mencoba membentuk lingkaran sihir baru, Dion akan membuat susunan senjata neraka di tempat yang sama persis. Ken tidak dapat membayangkan tingkat waktu dan kecepatan reaksi yang diperlukan untuk meniru prestasi seperti itu. Karena kehadiran Dion dimasukkan ke dalam setiap tindakannya, saat susunan dan lingkaran sihir mencoba terbentuk di tempat yang sama, lingkaran sihir itu akan hancur di bawah kekuatan Dion. Kemudian pedang tajam Diasoken akan dibelokkan oleh tombak yang berputar. Pengalaman itu benar-benar mengganggu, dan setiap kejadian mengakibatkan cedera berat baru. Mata Diasoken memerah. Dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Orang-orang dari persekutuan pedang surgawi yang tersisa tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Mungkinkah makhluk surgawi yang lebih rendah bisa begitu kuat? Pembuluh darah menonjol di sepanjang dahi Diasoken, membuat fitur tampannya terlihat menyeramkan. Aku akan membunuhmu, Diasoken meraung saat bahunya tertusuk oleh serangan Dion lainnya. Tubuhnya terbang mundur, menabrak puing-puing yang dibuat oleh serangan World Revolver sebelumnya. Diasoken berdiri dengan marah, matanya terlihat tidak berbeda dengan mata binatang buas. Dia tiba-tiba menjadi seorang pria yang rela menyerahkan segalanya. Pada saat itu, langit di tingkat bawah menjadi gelap. Aura turun yang membekukan tubuh Dion di tempatnya. Itu sangat kuat, begitu rupa sehingga reaksinya langsung terlihat. Itu hanya bisa dikatakan menyesakkan tanpa ada bandingannya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan ini tidak mungkin datang dari Diasoken, itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa berubah dari penaklukan menjadi melepaskan kekuatan seperti itu? Jelas sekali bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Mata Dion berkontraksi, keringat dingin membasahi punggungnya. Terakhir kali lututnya terasa lemas hingga tubuhnya gemetar seperti itu, adalah pada percobaan ketiga. Saat itu, dia telah menerobos, mengalahkan satu demi satu pakar kehadiran. Namun, ketika dia menghadapi kehadiran tingkat kaisar, kehadiran tingkat raja pada saat itu tidak memiliki satu peluang pun dan dia terpaksa menyerah bahkan tanpa mencoba. Ikuti novel terbaru Onno, Velbin.com di perbincangan, mata permaisuri Katifa berkontraksi saat dia memukul mundur beberapa boneka. Bukan hanya dia, pasukan dewa sejati tingkat bawah, dan bahkan 3 dewa sejati naga dan kilin, semuanya berhenti secara bersamaan, melihat ke atas dan ke langit. Cekah, dewa sejati Aurum menyiarkan ke samping, pemandangan yang sangat kontras dengan rambut emasnya yang tanpa noda. Setengah seprite tak tahu malu, memanfaatkan iman nenek-nenek moyangmu ketika dirimu sendiri tidak cukup baik untuk menang. Jika bukan karena jenismu yang begitu tak tahu malu, akankah negeri Drago Kilin kita berada di peringkat kedua di belakang babi seperti itu? Mata Katifa bertanya-tanya. Satu-satunya yang mampu mendatangkan akumulasi iman klan Diaso ke tingkat ini adalah Diasoken. Tapi, dia hanya berpikir lagi untuk menjadi puncak surgawi. Apakah kamu memberitahuku bahwa dia tidak bisa menang bahkan setelah menggunakan harmoni dewa pedangnya dan benar-benar mendorong sejauh ini? Seolah pikirannya menjawab, sosok tinggi demi sosok tinggi mulai muncul di udara. Pada saat itu, semua lantai surgawi turun ke dalam kegelapan untuk memberi penghormatan kepada gambar leluhur Diaso. Lusinan sosok berdiri di langit, masing-masing mengenakan jubah emas bersih, punggung mereka ditandai dengan pedang bersilang Holy Grail. Mereka tampak mendukung Diasoken dalam diam. Seluruh dunia bersantai Dion.
masalah sederhana. Jika keturunan mereka ingin dia mati, dia akan mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama bab 1475. Oh. Dion menatap ke langit, lututnya gemetar. Dia diam-diam tertawa pada dirinya sendiri. Dia telah mendengar tentang apa yang disebut iman ini selama bertahun-tahun. Faktanya, pertama kali dia mendengarnya adalah ketika dia pertama kali memasuki kerajaan Elfin. Saat itu, Ri telah menjelaskan kepadanya tujuan di balik kampanye dan mengapa kampanye tersebut dilakukan. Saat itulah Dion belajar tentang jajaran klan dan sekte dan bagaimana wilayah yang lebih besar dan lebih mapan memperoleh manfaat dari lebih banyak dukungan iman dari nenek moyang mereka. Saat itulah dia juga belajar tentang benih iman dan bagaimana para pejuang perkasa di masa lalu yang memperolehnya. Pengakuan surga dapat mewariskan warisan mereka. Tapi, ini pertama kalinya Dion menghadapinya. Mau tak mau dia merasa seolah-olah itu adalah gelombang laut yang tak ada habisnya, yang terus-menerus menghantam pasir lepas. Sudah jelas, dia terlalu meremehkan kekuatan iman. Jika sebelumnya Dion percaya bahwa satu-satunya alasan tidak ada seorang pun yang pernah membangun klan Dewa Kaisar seumur hidup adalah karena kurangnya informasi. Sekarang dia yakin dia telah menemukan alasan kedua, yang bahkan lebih mendalam. Bagaimana mungkin seorang pria lajang, yang hanya memiliki satu kehidupan seumur hidup, bisa menghadapi harapan dan impian dari pria berkuasa yang tak terhitung jumlahnya? Masing-masing dari lusinan leluhur berjubah yang menatap Dion sekarang adalah orang-orang yang mencapai puncak kultivasi di alam fana. Dan masing-masing dari mereka memandang rendah Dion dengan jijik dan mengabaikan. Beraninya kamu, setitik debu kecil, bahkan tidak membawa sedikit pun gengsi dan kekuatan, menyinggung keturunan kita. Tidak peduli apa ceritanya, tidak peduli seberapa berbakatnya Dion. Nenek moyangnya adalah sampah, maka dari itu dia adalah sampah. Orang tua Dion adalah manusia normal yang bahkan tidak bisa menjalani hidup mereka sepenuhnya. Kakek nenek Dion adalah 4 individu yang hanya memiliki sedikit ingatannya, tetapi mereka juga tidak lebih dari manusia biasa. Kakek buyut Dion sudah lama berubah menjadi debu bahkan sebelum dia lahir. Bagi orang-orang yang berdiri di langit, Dion adalah seekor semut yang dapat mereka hancurkan kapanpun mereka mau. Tawa Diaso Ken yang riuh dan menjengkelkan memenuhi lembah. Martabat klan Diaso tidak akan pernah diinjak-injak. Tentu saja tidak oleh orang sepertimu. Tubuhnya tampak seperti obor cahaya keemasan yang menyala-nyala. Garis luar tubuhnya hampir tidak terlihat sama sekali. Kekuatan iman terus turun, menyembuhkan luka-lukanya dan memenuhi dirinya hingga penuh dengan kekuatan. Hehe, Dion bahkan tidak melirik Diaso Ken sedikit pun. Sebaliknya, kepalanya perlahan terangkat, berjuang melewati tekanan yang mengancam akan membuat tubuhnya menembus bumi. Dia sadar sekarang bahwa ini adalah dunia yang telah dia janjikan untuk sujud di hadapan makam Mia dan Bella. Sebuah dunia yang jauh di luar pemahamannya sehingga tampak menggelikan bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang jelas-jelas gila. Dion merasa mustahil untuk mengedarkan energinya. Kekuatan apapun yang tersisa dari tubuhnya. Bahkan pedang ilusi yang dia pegang di tangannya sepertinya ingin hancur. Seiring berlalunya waktu, semakin sulit untuk mempertahankan keberadaannya. Dion memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Mengapa Dewa Sejati Sacharo belum melepaskan iman klannya sendiri? Setelah keterkejutan awal, banyak yang mulai bertanya-tanya akan hal ini. Dengan betapa kuatnya klan Dion. Mengapa dia ragu untuk melepaskan imannya? Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia bisa melawan Fight sendirian? Atau apakah itu sesuatu yang tersembunyi yang tidak mereka ketahui? Keraguan mulai menyusup ke dalam benak orang-orang yang hadir. Seseorang harus memahami bahwa melawan seseorang yang memiliki iman tanpa memiliki iman sendiri adalah seperti mencoba mengalahkan seorang ahli Dao sebagai seorang surgawi. Itu sungguh bodoh. Semua orang sepertinya memahami kebenaran ini kecuali Dion sendiri. Banyak yang hanya ingin melihat kekuatan klan Sacharo. Seberapa kuatkah klan yang bisa menghasilkan kejeniusan setingkat Dion? Pasti beberapa level di atas klan Diaso, bukan? Mereka yang datang untuk menyerang gengsi Dion mengerutkan kening. Pikiran mereka berputar-putar. Ayo, terima kematianmu. Diaso Ken meraung, melesat ke depan seperti bintang yang melesat. Dalam kegelapan yang diliputi imannya, dialah satu-satunya sumber cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, mata Dion terbuka, manifestasi humanoidnya bersinar. Dengan cahaya yang menyilaukan di kejauhan, semua orang melihat perbedaan yang sangat kontras. Di satu sisi, ada sekumpulan dewa berjubah emas, tetapi di sisi lain, ada seorang pria yang menjulang tinggi dengan tatapan arogan dan tajam. Hari ini, suara Dion terdengar ke seluruh tingkat bawah. Mati kau! 6 lingkaran cahaya emas hitam menyala berputar ke belakang manifestasinya. Detik berikutnya, mahkota berputar ke atas. Sinar cahaya emas hitam yang berdenyut mekar keluar. Untuk sesaat, Dion mendapatkan sedikit kendali atas tubuhnya. Rasanya seperti itu hanya sesaat, sebelum dihancurkan di bawah tekanan Diaso leluhur. Tapi itu sudah cukup.
Energinya ditukar dengan ki tipe cahaya dalam sekejap, tubuhnya bergeser ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Diasoken terkejut karena Dion bahkan bisa bergerak tanpa melepaskan imannya sendiri, dia berusaha mengambil keuntungan sebelum Dion mendapat kesempatan. Siapa sangka tubuh Dion tiba-tiba melonjak hingga setinggi lebih dari 20 meter dalam sekejap. Dia bahkan mengira dia melihat hamparan rumput subur dan langit biru muncul sesaat sebelum semuanya menghilang. Visinya tentang dunia terbelah dua. Kebingungan mewarnai wajahnya sesaat sebelum dia mengerti. Oh, aku mati. Kemunculan keberuntungan dari leluhur Diaso tiba-tiba berakhir dengan tiba-tiba. Kebingungan mewarnai wajah mereka yang menonton bahkan saat langit cerah. Namun, jawaban mereka atas apa yang terjadi segera muncul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1476 saraf. Ekspresi permaisuri calon Katifa berubah. Giok penyelamat hidup. Tapi Giok siapa yang diaktifkan? Dewa sejati Sacharo, atau Diasoken? Pada saat itu, seorang pria muncul di langit. Dia berusia parubaya, tetapi wajahnya dipahat dengan sempurna. Rambut wajahnya dicukur bersih, rambut hitamnya ditata rapi, disematkan sesuatu yang tampak seperti simbol royalti mereka. Akhirnya, apa yang mengungkapkan identitasnya adalah jubah emasnya, yang diukir dengan pedang yang disilangkan Holy Grail. Tiba-tiba menjadi jelas bagi semua orang apa yang telah terjadi. Diasoken meninggal, pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke medan perang. Bahkan ketika melihat ribuan anggota keluarga 5 pedangnya berserakan di tanah, dia tidak menunjukkan reaksi khusus. Akhirnya, matanya tertuju pada tubuh Diasoken yang terbelah dua secara vertikal. Tangannya menyapu, membungkus tubuh Diasoken dengan bungkus cahaya. Dengan satu gerakan, dia menyapukan lengannya melintasi lanskap, mengirim Diasoken ke wilayah 5 keluarga pedang. Pada akhirnya, tatapannya akhirnya tertuju pada Dion. Saat ini, tubuh Dion terbaring, menatap ke atas dan ke langit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pria ini sekarang sedang menatapnya, tetapi dia hampir tidak punya tenaga untuk bergerak. Sekalipun pria ini ingin melakukan sesuatu, dapatkah dia menghentikannya? Sebenarnya, pria parubaya itu hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di sini. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar nama Dion sebelumnya. Sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi, seperti banyak orang setingkatnya, mereka hampir tidak peduli dengan masalah generasi muda. Yang dia tahu hanyalah pemuda ini sangat berbahaya. Selain itu, dengan tingkat kultivasinya, melihat Dion adalah tugas yang sederhana. Dia tahu bahwa Dion tidak memiliki iman apapun yang melekat padanya. Itu hanya berarti bahwa dia adalah seorang jenius tanpa dukungan. Karena itu, dia tidak segan-segan membunuhnya. Pria parubaya itu mengarahkan jarinya ke arah Dion. Kehendak master senjata, itu adalah kutukan bagi 5 keluarga pedangku. Lebih baik kejeniusan seperti itu tidak ada lagi. Ketika orang-orang di kejauhan melihat tindakan pria parubaya ini, keraguan mereka semakin kuat. Mereka tahu bahwa pria ini tidak bodoh. Jika Dion benar-benar memiliki klan kuat yang mendukungnya, dia pasti akan merasakannya. Jika dia melakukannya, tidak mungkin dia akan dengan bodohnya kehilangan dirinya dalam kemarahan dan serangan. Mungkinkah semuanya salah? Mungkinkah Dion sebenarnya tidak memiliki klan besar yang mendukungnya sama sekali? Bahkan pembunuhan samar yang dipancarkan pria parubaya itu membuat Dion merasa tulangnya seolah-olah hancur. Dia bahkan belum melakukan gerakan yang sebenarnya, tapi sepertinya surga telah memahami apa yang ingin dilakukan pria ini dan tunduk pada keinginannya. Apakah ini puncak sejati dari kultivasi? Dion berusaha bergerak. Bahkan saat menghadapi kekuatan absolut ini, pikirannya tetap teguh. Jika ini adalah tempat dia meninggal, biarlah. Namun, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke dalam kondisi kebejatan dan ketidakberdayaan itu lagi. Dia mencibir sambil menatap pria di atasnya. Usahanya untuk bangkit telah gagal, tapi lidahnya tetap tajam seperti biasanya. Sebaiknya kau pastikan kau menghapusku baik jiwa maupun raga, sampah Diaso, atau posisi tinggi yang dipegang klan Malangmu itu pasti akan runtuh di tanganku. Dion memproyeksikan suaranya. Keagungan dan martabat yang tersembunyi di dalamnya tidak dapat disangkal. Hanya berdasarkan fakta bahwa kehadirannya tertanam dalam dirinya, tidak ada satu jiwa pun di tingkat bawah yang tidak mendengarkannya. Di kejauhan, telinga dewa sejati Aurum meninggi. Dia tiba-tiba mulai tertawa. Dia memandang ke arah 2 wanita di sisinya dan entah kenapa berbalik untuk pergi. Dewa sejati Lux dan Nativus tersenyum ringan. Tanpa sepatah kata pun, mereka pun berbalik untuk pergi. Namun pria parubaya itu tidak bereaksi banyak terhadap kata-kata Dion. Seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Untuk mencapai tingkat kultivasinya, pikiran seseorang harus setenang air danau yang paling tenang. Dorongan sederhana dan umpatan yang merendahkan tidak akan menggerakkan dia. Sebenarnya, bahkan dengan kejeniusan Dion yang jelas di hadapannya, itu tidak cukup baginya untuk percaya bahwa Dion pasti akan menjadi ancaman di masa depan.
Orang jenius seperti Dion hanya memiliki peluang bagus untuk mencapai ranahnya, lebih baik daripada kebanyakan orang lainnya. Namun, mereka yang berada di levelnya juga tahu bahwa tidak ada yang pasti. Dapat dikatakan bahwa dia hanya melangkah untuk membunuh Dion hanya karena membutuhkan sedikit usaha. Itu mirip dengan seseorang yang mengambil uang $1 hanya karena mereka sudah membungkuk. Tidak lebih, tidak kurang. Jarinya bahkan tidak berhenti sejenak. Sejauh yang dia tahu, legenda apapun yang dibangun pemuda ini sampai sekarang akan berakhir di sini. Guru besar Dion, yang telah menyaksikan semua ini, mendengus dengan jijik. Ini menaranya, bukan dunia luar. Apakah dia benar-benar yakin dia bisa melakukan apa yang dia mau? Jika di mata Abraxas, Dion layak untuk naik ke puncak. Apa maksud dari pendapat sombong ini? Jika Dion adalah seekor semut di matanya, bukankah dia lebih rendah dari seekor semut di mata Abraxas? Namun, sebelum dia ikut campur, berencana menggunakan mekanisme menara untuk menghancurkan proyeksi pria ini, Abraxas berhenti. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Sepertinya dia tidak perlu bertindak sama sekali. Saat jari pria parubaya itu hendak menyentuh Dion, alisnya tiba-tiba berkerut. Tanpa sepatah kata pun, proyeksinya melesat ke belakang. Kamu punya banyak keberanian, suara lembut seorang wanita memanggil. Pada saat itu, momentum luar biasa dari ahli Diaso hancur berkeping-keping. Proyeksinya goyah, berkedip-kedip hingga seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1477 mati. Tepat ketika semua orang mengira kehidupan Dion akan berakhir secara tiba-tiba dan tidak selayaknya diperoleh, keindahan mutlak muncul di langit. Banyak yang segera menyadari bahwa mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas karena sepertinya diselimuti oleh tabir misteri. Tapi, hal itu tidak menghentikan detak jantung mereka yang tidak menentu, baik pria maupun wanita. 3 dewa sejati naga dan kilin yang telah berbalik untuk pergi tiba-tiba berhenti di jalurnya, penampilan mereka menjadi sangat suram. Pria parubaya itu menyeka darah emas berkilau dari bibirnya. Meskipun ia hanya proyeksi, gambar ini masih terhubung dengan tubuh aslinya. Lebih tepat dikatakan bahwa ini adalah tiruannya. Pada kenyataannya, hanya eksistensi tinggi yang dapat membentuk proyeksi yang dapat muncul sesuka hati bahkan di puluhan alam semesta. Namun, meskipun pria ini sudah sangat dekat, bisa dikatakan sangat dekat, untuk menjadi keberadaan yang lebih tinggi, dia belum cukup sampai di sana. Sederhananya, satu-satunya alasan dia bisa mengirimkan proyeksi ke sini adalah karena dukungan dari Life Saving Jade Diasoken. Giok ini adalah sesuatu yang telah disatukan oleh para jenius luar biasa dengan jiwa mereka sejak lahir dan merupakan alasan Dion tahu bahwa sia-sia mencoba membunuh para jenius seperti anak. Namun, untuk setiap keuntungan, ada kerugiannya. Meskipun eksistensi tinggi dapat dengan mudah mengabaikan pembunuhan salah satu proyeksi mereka, pria parubaya ini pasti tidak dapat melakukan hal seperti itu. Jika proyeksinya mati, budidayanya akan turun setidaknya 1 tahap. Butuh ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, bagi seorang ahli Dao untuk mengambil 1 langkah maju. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari fakta bahwa Nenek Seles masih membutuhkan setengah milenium untuk mencapai tahap Dao ke-12 bahkan dengan bantuan inti energi. Semua ini berarti bahwa saat pria parubaya itu melihat penampakan kecantikan ini, dia segera mengambil kembali kesombongannya dan melemparkannya ke bagian terdalam dari dirinya. Tidak peduli apa, bahkan jika dia harus bersujud dan kehilangan muka, dia tidak bisa membiarkan proyeksinya mati di sini. Namun, melihat penampilan geram wanita itu, jantungnya berdebar kencang. Perasaan tidak nyaman, dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia tahu kalau dia sedang marah. Pria parubaya itu menenangkan diri dan membungkuk. Eksistensi yang lebih tinggi, si kecil ini telah berdosa. Ketika pria itu berbicara, apalagi yang di tingkat bawah, bahkan mereka yang berada di tingkat atas pun mendengarnya. Ketika mereka menyadari apa yang dia katakan, mereka merasa seluruh dunia mereka kacau balau. Eksistensi yang lebih tinggi, hanya ada satu kelompok orang yang layak mendapat gelar seperti itu. Kita harus tahu bahwa meskipun kamu memenuhi syarat untuk menerima giok penyelamat kehidupan dari klanmu, tidak ada jaminan proyeksi siapa yang akan terikat padanya. Mengapa eksistensi tinggi menyia-nyiakan waktu dan energi mereka untuk membentuk giok penyelamat kehidupan hanya untuk anggota generasi muda? Oleh karena itu, bahkan jika sebuah klan memiliki eksistensi tinggi, banyak dari para jenius mereka yang paling banyak akan diberikan giok penyelamat kehidupan dari pakar puncak Dao seperti Diasoken. Tapi, Dion sebenarnya memiliki giok penyelamat kehidupan yang eksistensi lebih tinggi yang ditempa secara pribadi untuknya. Itu sama sekali tidak pernah terjadi di kuadran menara. Siapa yang meragukan kekuatan klan Dion? Siapapun yang memiliki pemikiran seperti itu mungkin ingin bunuh diri untuk menebus kebodohannya sendiri. Dewa sejati, Aurum mendengus. Ternyata dia bisa begitu berani karena dia mendapat dukungan seperti itu. Jika aku tidak menghancurkan kotak emas rendah hari ini, namaku bukanlah Dratal Aurum.
Semua rasa hormat yang diberikan naga dan kilin dewa sejati kepada Dion mencapai titik terendah. Tidak ada yang lebih mereka benci selain orang-orang yang hanya bisa berpura-pura berani ketika mereka mempunyai sesuatu untuk diandalkan. Dengan perlindungan yang dimiliki Dion selama 17 tahun, menghancurkan kota emas rendah jelas mustahil. Tapi itu tidak berarti mereka tidak punya rencana sendiri. Namun, kata-kata pria parubaya itu tidak didengarkan. Kalian semua harus mati. Si cantik mengayunkan telapak tangannya yang halus, belum lagi kurang dari 5.500 pedang seprite yang tersisa. Zona bahaya sejauh beberapa ratus ribu mil telah terbuang sia-sia. Proyeksi pria parubaya itu terpukul ke belakang, sebuah lubang seukuran telapak tangan wanita menembus dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Kemarahan yang coba ditahan oleh pria parubaya itu mulai mendidih. Aku apa? Si cantik meraung. Kamu pikir kamu bisa membunuh Dion kecilku karena kamu begitu besar dan kuat? Yah. Akulah yang besar dan kuat sekarang. Pergilah ke suatu tempat. Pria parubaya itu meledak dalam ledakan energi, tidak mampu menahan kekuatan keindahan. Mereka yang mendengarkan merasakan keringat dingin membasahi punggung mereka. Adakah eksistensi tinggi yang begitu menyayangi Dion? Siapa yang berani menyentuhnya? HMPH. Harem dari kecantikan berambut emas menyebar ke seluruh tingkatan surgawi. Kakek tua Abraxus, kamu benar-benar menyelamatkan seprite setengah pedang sampah itu? Tunggu saja sampai aku melampauinya. Aku akan memberimu sebagian dari pikiranku. Suara bibir yang bergerak-gerak bergema di seluruh menara. Sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapa Abraxus ini, tapi ada beberapa petunjuk dari kata-kata cantik itu. Pertama, dia menyelamatkan kurang dari 5.500 seprite dari kematian akibat serangan si cantik. Mengetahui hal ini, semua orang mengikat Abraxus ke tower monitor yang selalu ada. Atau, paling tidak, itulah sebutan yang dia berikan kepada para pemuda ini. Orang jarang berinteraksi dengan Abraxus, dia hanya muncul di 5 uji coba tingkat dasar, dan juga selama uji coba sebenarnya. Selain itu, dia hanya akan muncul pada kejadian langka. Karena kelangkaannya, banyak yang mengabaikannya, menganggapnya sebagai item spirit. Tapi, hal kedua yang didapat orang-orang di sekitar dari kata-kata cantik ini adalah bahwa dia sebenarnya seorang yang transenden. Bukan saja dia seorang yang transenden, dia juga masih hidup saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1478 tidak pernah. Kegaduhan mengguncang fondasi menara epistemik, menyebabkan Abraxus tersenyum pahit. Rahasia yang dia simpan selama miliaran tahun tiba-tiba diketahui semua orang. Bukan hal yang baik untuk membuat marah seorang wanita. Anda mungkin mengira dia sudah mengetahui hal ini sekarang dengan triliunan tahun hidupnya. Nyonya Sacharo, saya hanya melakukan tugas saya. Seandainya orang itu menyerang, saya pasti sudah menghentikannya juga. Ini adalah lantai surgawi. Ini diperuntukkan bagi kaum muda. Jangan percaya Anda atau siapapun bisa melakukan sesuka mereka. Suara Abraxus terdengar ceria dan ringan seperti biasanya, tapi sekarang, tiba-tiba suaranya membawa beban baru. Hal ini tampak sederhana sekarang, mungkin seperti lelucon komedi kecil. Namun, bagaimana reaksi kuadran luar saat mengetahui menara epistemik yang mereka anggap remeh dan mereka rasa tidak diperlukan sebenarnya adalah ciptaan transenden? HMPH, aura si cantik yang mengesankan menghilang seolah-olah dia sangat puas dikenal sebagai Lady Sacharo. Auranya menjadi penuh kasih ketika dia berbalik ke arah tubuh Dion. Mereka yang mendengarkan dengan saksama secara diam-diam menegaskan sesuatu di dalam hati mereka. Karena dia memiliki nama belakang yang sama dengan Dion, tidak heran dia menyayanginya. Dia kemungkinan besar adalah neneknya. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan yang dirasakan si cantik jika dia tahu bahwa dunia persilatan telah memutuskan bahwa suaminya sebenarnya adalah cucunya. Aku tidak bisa menyembuhkanmu sekarang. Si cantik berbicara dengan cepat. Saya membentuk giok penyelamat kehidupan ini untuk Anda, tetapi Anda harus tahu bahwa ada banyak batasan. Seorang kultivator hanya dapat membentuk beberapa giok penyelamat kehidupan dalam hidupnya dan tidak pernah dapat membentuk 2 giok penyelamat kehidupan secara berurutan. Untungnya, eksistensi tinggi tidak lagi dibatasi. Tapi, bahkan bagiku, aku hanya bisa membentuk 1 setiap beberapa puluh tahun. Jika saya menggunakan sisa energi untuk menyembuhkan Anda, giok penyelamat kehidupan akan hancur dan Anda tidak akan terlindungi. Tapi ini bagus untukmu. Setiap orang mempunyai pengetahuan tentang hal ini, jadi mereka akan percaya bahwa kamu tidak memiliki perlindungan yang tersisa. Padahal sebenarnya kamu memilikinya. Dion menatap keindahan itu dalam diam. Evangeline, fluktuasi emosi yang kompleks terpancar dari keindahan. Jangan bertanya lagi, suami kecilku. Tubuhmu masih belum cukup kuat untuk menangani kebenaran, bahkan dengan dukungan yang kecil dan yin yang semakin kuat. Kita akan bersama pada waktunya. Senyumannya yang ringan membanjiri tingkat bawah dengan cahaya sebelum dia menghilang ke dalam tubuh Dion. Dion tidak bergerak untuk beberapa saat, menatap kosong ke langit.
Saat ini, dia tahu bahwa Abraxas dan Evangeline tidak akan pernah membiarkan dia mati. Tapi, masih meninggalkan rasa asam di mulutnya. Kemarahan yang mendidih perlahan membara di bawah ekspresi tenangnya. Dia tidak melontarkan kata-kata kasar yang bersifat pribadi dan klise tentang bagaimana dia perlu tumbuh lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu diingatkan lagi. Setiap momen dalam hidupnya dihabiskan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalaupun ada, ini hanyalah sebuah kesalahan kecil dalam hidupnya. Yang membuatnya kesal adalah betapa kuatnya mengakar sampah dunia persilatan. Dia bisa melihatnya di mata pria parubaya itu, dia bahkan tidak melihat keberadaan Dion sebagai sesuatu yang pantas untuk dihina. Dia memperlakukan kehidupan Dion sebagai sesuatu yang bisa dia lakukan sesuka hati, seolah-olah dia menginjak serangga secara tidak sengaja. Itulah yang membuat Dion sangat marah. Dion perlahan mengedarkan energi tipe suci miliknya. Meskipun tingkat esensinya jauh lebih lemah, dan dia tidak lagi memiliki inti energi untuk menyimpannya tanpa batas, dia masih memilikinya. Luka Dion perlahan sembuh, matanya terpejam saat memikirkan momen terakhir melawan Dia Soken. Saat itu, dia telah mengeluarkan semuanya. Energi tipe cahaya untuk meningkatkan kecepatannya secara eksplosif, kehendak Kaisar Titan ke tahap ketiga dari babak pertama. Dia bahkan telah dipaksa untuk memasuki surga yang menentang kemampuan mahkotanya. Dia memberikan segalanya, hanya untuk mengalahkan pria yang sudah jauh lebih lemah darinya. Inilah sebabnya mengapa sampah begitu tertanam kuat di dunia persilatan. Berkali-kali, mereka yang tidak layak untuk memegang kekuatan diberikan banyak hal. Dion tidak bisa tidak memikirkan apa yang dilakukan para bajingan itu terhadap jenderal iblisnya. Bagaimana jika dia tidak memiliki gelar yang tinggi? Bagaimana jika dia tidak ditakuti sebagai dewa sejati Sacharo? Bagaimana jika mereka tidak salah percaya bahwa dia mempunyai klan besar yang mendukungnya? Bukankah mereka akan membantai semuanya? Bukankah mereka akan membunuh keluarganya? Mata Dion terbuka, bersinar merah darah saat dia perlahan berdiri. Dia akan memberi mereka semua pelajaran hari ini yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dion perlahan berdiri, merobek sisa kemeja putihnya yang robek dan berlumuran darah dari tubuhnya. Dia sedikit meringis. Dengan peningkatan pada tubuhnya, energi tipe suci tingkat esensi tidak cukup baik untuk membawanya kembali ke kondisi puncak. Hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah mencegah cedera terburuknya. Serangan balasan yang dia derita saat bertarung melawan leluhur Diaso sangat parah. Meskipun hanya sepersekian detik sebelum kematian Dia Soken memisahkan mereka darinya, sepersekian detik itu sudah cukup untuk hampir membunuh Dion. Pada awalnya, Dia Soken hampir tidak mampu melukainya sama sekali. Lukanya sangat dangkal, namun, sampai sekarang, hal tersebut tidak lagi terjadi. Tetap saja, dia memaksakan diri. Sudah lama sekali sejak dia mencapai batas maksimalnya. Sudah saatnya dia menginjak-injak ekspektasi orang lain. Dion berteleportasi kembali ke Low Gold City untuk menemukan 3 sosok menunggunya tanpa ekspresi. Salah satunya adalah seorang pria gagah berani yang berdiri setengah kepala lebih tinggi dari Dion. Rambut emasnya terbang lebih panjang dari tubuhnya, tapi matanya berwarna merah keemasan yang tajam. Untuk sesaat, Dion mengira dia adalah anggota klan emas. Hanya saja mereka memiliki rambut emas dan mata merah. Namun ketika dia melihat cincin emas yang mengelilingi iris merah pria ini, dia tahu hal yang berbeda. Pria tampan ini tak lain adalah Dratal Aurum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1479 Ayo. Di sebelahnya berdiri 2 wanita, keduanya sangat cantik. Namun, yang satu berdiri di atas yang lain, dengan cukup jelas. Si cantik yang lebih rendah memiliki rambut hijau cerah, tapi tampak berkilau dengan nada misteri, seolah bisa berubah warna sesuka hati. Tubuhnya mungil, tingginya hampir 5 kaki, dan gaunnya terbuat dari dedaunan yang mengeluarkan aroma murni dan alami. Kecantikannya yang jauh lebih besar membuatnya sulit untuk menatap matanya, seolah-olah seseorang hanya akan mencemarkan nama baik dengan melakukan hal seperti itu. Rambutnya hampir tidak terlihat seperti rambut yang sama sekali, malah bersinar seperti titik cahaya. Aura putih yang memancarkannya menyilaukan atau tidak nyaman, namun lembut dan mengundang. Kedua wanita ini sama-sama Kilin. Wanita mungil itu berasal dari klan elemental Kilin, dewa sejati Nativus. Dan kecantikan agungnya berasal dari klan Light Kilin, dewa sejati Lux. Dan di sini berpikir kamu akan berbalik dan lari. Dewa sejati Aurum mencibir. Sikap vulgarnya tidak seperti penampilan pangeran. Itu benar-benar membuat surga menghela nafas. Aku sedang tidak mood, jawab Dion dengan lembut. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, serang, atau marahi. Aku bertanya-tanya betapa sombongnya kamu jika tidak ada yang bisa diandalkan. Inilah sebabnya naga dan Kilin akan selalu berkuasa di dunia. Dratal menggeram. Dion tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Evangeline telah menempa giok penyelamat kehidupan untuknya sebelum hari ini, dan dia juga tidak peduli dengan pemikiran munafik Dratal.
Dia dengan berani menghindari para jenderal iblis memasuki zona bahaya emas. Tapi mengapa dia tidak melakukan hal yang sama terhadap klan Bintang dan klan Pedang 5? Dia seharusnya sangat membenci mereka. Jadi mengapa dia tidak pergi dan menunjukkan kehebatannya kepada mereka? Rahel dan Kere memandang ke arah Dion. Hapus laranganmu terhadap anggota klanku, lalu kita biarkan saja. Rahel, dewa sejati Lux, berbicara, cahayanya yang berkilauan bergetar lembut seiring ucapannya. Tidak, jawab Dion. Rahel sedikit mengernyit. Apakah kamu benar-benar yakin bisa mengalahkan kami? Ya, Dion tidak mengucapkan kata-kata lagi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat itu, tubuh telanjangnya menjadi mirip dengan permata yang berkilauan, seolah-olah dia dipotong dari batu giok surgawi. Tangan Dion terulur ke samping, manifestasi humanoidnya muncul di udara. Api kekacauan dan kemurniannya mulai hidup. Untuk pertama kalinya, Dion melepaskan apinya dengan kekuatan penuh. Dao setengah langkah yin yang muncul di belakang tangan Dion yang terulur. Ia berputar dengan api yang berkobar, perlahan membentuk ujung, badan, lalu pangkal tombak sepanjang 2,5 meter. Tombak itu sungguh indah, ditempa oleh karakteristik pemadatan api Dion, warnanya bergantian dalam warna hitam dan putih, terkadang berkedip-kedip dengan percikan samar. Dan di lain waktu mengeras menjadi senjata yang mendominasi. Pagoda senjata Dion berdenyut, seberkas cahaya keluar dari dalamnya dan menembus tubuh tombak. Tiba-tiba, auranya melejit. Ekspresi ketiga dewa sejati berubah menjadi serius. Pada awalnya, aura Dion terlalu lemah. Tapi, tiba-tiba, melonjak 20 kali lipat. Seolah itu belum cukup. Tombak di tangannya memancarkan aura yang jauh lebih berbahaya daripada senjata kelas tertinggi manapun yang pernah mereka temui. Pertama karena generasi mereka tidak dapat menyempurnakan senjata kelas tertinggi dengan sempurna, dan kedua karena aura dahsyat yang terpancar dari api Dion. Sejak Dion mengetahui bahwa pagoda senjatanya dapat memberikan semangat pada senjata dan itulah penggunaan yang tepat. Dia telah bereksperimen dengan kapal apa yang dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Pada awalnya, dia percaya bahwa berlian dwarf cukup bagus. Tapi kemudian dia ingat bahwa dia memiliki wadah terhebat di masa lalu. Nyala apinya, Dion dengan berani berdiri di udara, jutaan orang di bawah menyaksikan konfrontasinya saat baju besi biru kristal cemerlang menutupi tubuhnya. Datang, ketiga dewa sejati tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan arogan itu, kata-kata tajam itu, kemauan keras itu. Bisakah semuanya ditempa dengan mengandalkan orang lain? Untuk membuat segalanya lebih berlapis, pikirkan tentang apa artinya menjadi eksistensi yang lebih tinggi. Mungkinkah Dion adalah satu-satunya orang di dunia yang berhubungan dengan individu yang kuat? Secara teknis, pria parubaya yang menyelamatkan Dia Soken bisa dianggap sebagai paman agungnya. Jadi mengapa dia tidak menyayangi Dia Soken seperti halnya si cantik menyayangi Dion? Eksistensi tinggi adalah orang-orang yang telah hidup begitu lama sehingga mereka menyaksikan generasi muda yang menjanjikan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan satu demi satu. Mereka kehilangan istri, anak, kekasih, suami. Mereka telah menyaksikan waktu merenggut banyak hal yang paling mereka sayangi. Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah memperlihatkan perasaan terikat pada siapapun? Seorang ahli Dao tingkat atas atau eksistensi tinggi mungkin memutuskan untuk mengambil tindakan demi keturunannya, tapi itu bukan karena cinta atau kesalehan. Itu hanya sebagai tindakan menyelesaikan karma. Mereka menerima perlindungan dari orang tua mereka yang kuat ketika mereka masih muda, oleh karena itu, giliran mereka untuk melakukannya. Tidak lebih dan kurang dari itu. Namun, Dion telah mendapatkan pengakuan akan eksistensi yang lebih tinggi hingga dia membuang semua harga dirinya sebagai keberadaan yang luhur untuk menunjukkan perasaan marah, dan cinta. Semuanya untuknya. Bagaimana mungkin seorang jenius yang layak mendapatkan hal seperti itu bisa sesederhana yang mereka yakini? Ketiga dewa sejati terdiam sampai Dratal berbicara. Kami masing-masing akan melawanmu 1 lawan 1. Jika kamu menang, kami akan pergi dan menerima laranganmu. Jika kami menang, kami masing-masing akan mengambil alih 2 pintu masuk pagoda sekunder. Ada 2 cara untuk memasuki zona bahaya emas. Yang pertama adalah yang termudah. Ini diperlukan untuk memasuki kota emas rendah dan berteleportasi ke pintu masuk bagian dalam. Hal ini sangat berguna bagi klan yang ikut memiliki kota emas rendah. Anggota klan mereka tidak hanya dapat masuk secara gratis, tetapi mereka juga dapat mengenakan biaya untuk penggunaan metode ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1480. Apakah kamu? Namun cara kedua adalah dengan memasuki zona bahaya. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang menyerang Dion sampai perlindungannya selama 6 bulan habis. Dimungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh menuju pintu masuk dengan melewati zona bahaya perak. Namun, metode ini memerlukan kelulusan ujian yang sulit bahkan bagi para dewa. Ini adalah ujian yang bisa dilewati jika seseorang bisa menggunakan formasi teleportasi kota emas rendah.
Sayangnya, alasan mengapa Jenderal Iblis tidak bisa menggunakan metode ini adalah karena kedua metode tersebut membawa semua orang ke area lobi yang sama. Area lobi ini merupakan zona bebas bahaya yang berfungsi sebagai lantai pertama dan area peristirahatan di setiap pagoda. Ini adalah semacam penyaringan terakhir. Banyak individu berbakat dari klan yang tidak mempunyai suara di Kota Emas Rendah menjadi sangat marah dengan metode ini. Mereka telah melewati semua bahaya, hanya untuk menemukan diri mereka berada di lobi di mana mereka harus membayar biaya masuk. Itu adalah penindasan yang terang-terangan. Namun, mereka hanya bisa menerimanya. Peraturan tidak penting bagiku. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, kalian akan kecewa. Di angkasa yang jauh di atas kapal yang membentang beberapa kilometer. Seorang pria parubaya yang dikenalnya tiba-tiba terbangun dari meditasi, batuk darah ke jubah emasnya yang dulu masih asli. Pria itu menjadi sangat pucat. Wajahnya gemetar karena marah ketika dia menyaksikan budidayanya anjlok dari tahap Dao ke-11 ke tahap 10. Tepat ketika sepertinya dia akan sepenuhnya keluar dari alam puncak Dao, dia dengan cepat mengeluarkan pil dari cincin spasialnya. Dia tampak sangat sedih menggunakannya untuk masalah seperti itu, tetapi pada akhirnya, dia menguatkan dirinya dan membiarkannya tenggelam ke tenggorokannya. Beberapa saat kemudian, budidayanya yang anjlok menjadi stabil, berhasil tetap berada tepat di atas 82 meridian Qi yang penuh teka-teki, tetap berada di tahap ke-10. Pria parubaya itu mengertakkan giginya hingga tetesan darah emas jatuh. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas. Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia kehilangan akal sehatnya karena marah, tetapi masalah ini jelas layak untuk membuatnya gusar. Seorang kultivator secara teknis bisa menjadi eksistensi tinggi segera setelah mereka memasuki alam Dao ke-12. Pria ini baru saja hampir memahami langkah terakhir untuk menjadi eksistensi tinggi, dan memasuki tahap ke-12, semuanya sehingga karyanya bisa hancur karena satu kesalahan dalam penilaian. Hanya ada dua penjelasan mengapa dia tidak bisa merasakan iman melekat pada Dion. Yang pertama adalah Dion adalah bagian dari sekelompok kecil individu yang tidak memperjuangkan wilayah. Mungkin keberadaan yang lebih tinggi adalah tuannya dan telah memutuskan untuk mewariskan warisan mereka sebelum mereka melampauinya. Meskipun hal ini jarang terjadi, namun hal ini bukanlah hal yang tidak pernah terjadi. Banyak ahli tersembunyi ada di mana-mana. Karena begitu sulitnya membangun wilayah, para jenius yang lahir dari klan-klan terkemuka seringkali memilih untuk tetap rendah hati dan tidak ikut campur dalam urusan hegemoni. Meskipun eksistensi tinggi di antara mereka jarang terjadi, namun mereka tetap ada. Penjelasan kedua adalah penjelasan yang sangat menakutkan bagi pria parubaya itu. Jika iman suatu klan berada di luar batas pemahaman seorang ahli, maka itu tidak akan mudah untuk dirasakan. Hanya eksistensi tinggi yang dapat mengabaikan batasan-batasan ini untuk merasakan tanpa batasan. Jika yang kedua benar, atau bahkan yang pertama saja yang benar, dia hanya bisa berharap bahwa keberadaan yang lebih tinggi merasa bahwa dia telah cukup dihukum. Saya harus berbicara dengan kakak laki-laki dan ayah tentang hal ini. Pria itu berdiri, tetapi tiba-tiba berhenti. Mereka berdua memasuki budidaya terpencil untuk melewati perjalanan ini menuju pertemuan yang diminta oleh yang terhormat sehubungan dengan medan perang kuno. Kalau begitu, belum terlambat untuk berbicara dengan mereka. Pria itu menghela nafas sekali lagi, menutup matanya untuk mulai berkultivasi sekali lagi. Dikatakan bahwa pembukaan medan perang kuno kali ini akan jauh lebih ganas. Klan terbengkalai itu tidak akan menyerah sampai karma mereka dibangun kembali. Dengan berakhirnya segala sesuatu yang tampaknya semakin dekat di dunia fana ini, sepertinya aturan-aturan sebelumnya telah dihapuskan tanpa mendapat hukuman. Adik perempuan, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Seorang pemuda yang akrab memandang ke arah sosok cantik Aritzia dengan ekspresi menyayanginya yang entah bagaimana masih mendekati ketidakpedulian. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa sebesar ini cinta dan kasih sayang yang bisa dia tunjukkan, bahkan orang tuanya pun tidak pantas melihat ekspresi ini darinya. Hanya adik perempuannya yang mempunyai keistimewaan seperti itu. Orang ini tidak lain adalah pemegang kunci kuadran Sapientia saat ini. Dan juga orang yang mengadakan pertemuan dengan ketua persekutuan bertahun-tahun yang lalu untuk memperkenalkan jaringan Sapientia milik Clara. Saat itu, dia menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kerahasiaan identitas Clara. Bahkan sampai hari ini dia tidak tahu banyak tentangnya. Hal ini membuatnya tidak nyaman sampai-sampai rasanya seolah-olah ada tulang ikan yang terus-menerus tersangkut di tenggorokannya. Namun Clara sepertinya terlalu sering menghilang tanpa jejak. Apakah kamu menyadari apa yang terjadi di tingkat celestial beberapa saat yang lalu? Aritzia bertanya dengan ringan. Dunia sering dibingungkan oleh Aritzia. Semua orang tahu bahwa dia jauh lebih berbakat dan cerdas daripada kakak laki-lakinya. Sebenarnya, dia seharusnya tidak berada di lantai suci lagi. Namun, bukan saja dia masih kalah dengan kekuatannya, tapi dia rela menyerahkan kunci itu kepada kakaknya. Meski begitu, meskipun ini adalah rahasia yang membingungkan dunia persilatan,
keluarga Sapientia tahu betul apa alasan di balik hal ini. Apakah Emites yang arogan itu masih menimbulkan masalah bagi adik perempuannya? Mata emas pemuda itu berkedip-kedip dengan sedikit cahaya geli saat dia berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud Aritzia. Primus, seriuslah. Aritzia memutar matanya. Primus pura-pura tersinggung. Apakah aku tidak boleh bertanya tentang laki-laki yang masuk dalam daftar calon suami adik perempuanku? Ada masalah yang lebih serius yang harus dihadapi. Lebih serius dari kebahagiaan adikku? Konyol. Emites ini telah tampil dengan baik. Kelompok persaudaraannya agak kurang, tetapi mereka mempunyai potensi yang luar biasa. Aku juga tidak percaya dia akan berdiam diri selama perang ini. Ada cukup banyak tekanan pada dewa sejati Sacaro. Usaha yang sia-sia, kata Aritzia linglung. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.